Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadinil Mustafa, arsalahullahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. وقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين وبقوله يهتدي المهتدون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. وبعد. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ini dapat kembali berhadir bergabung di dalam majelis ilmu, majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan sebabnya pula kita mendapatkan kemuliaan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan yang berilmu di antara kalian. Dan kemudian saya mohon maaf pada pertemuan malam Jumat yang lalu berhalangan hadir. Malam ini kita sudah berada di tanggal 1 bulan Safar tahun 1443 Hijriah, atau boleh jadi malam ini sudah tanggal 2 sesuai dengan terlihatnya hilal atau tidak. Tetapi di bulan Safar tidak pernah ada ribut-ribut tentang ru'yatul hilal, sebab tidak ada ibadah khusus di bulan Safar yang terkait dengan penentuan waktu dan tanggal, selain ibadah yang berlaku secara umum tentang puasa sunat Senin dan Kamis dan juga puasa putih. Mungkin paling-paling hanya berbeda tentang penetapan puasa putih 12, 13, 14 dan 15. Namun pada puasa putih mudah untuk menentukan benar dan salah hanya dengan melihat bulan purnamanya saja. Bila benar puasa kita dimulai pada tanggal 13, tentu pada malam 15 akan terlihat bulan purnama terbit di ufuk barat. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, tadi juga baru selesai kita melaksanakan sebuah kewajiban fardu kifayah, yaitu menunaikan sholat berjamaah untuk jenazah salah seorang warga yang berpulang ke rahmatullah. Dan itu salah satu inisiatif yang baik, karena selama ini kita tidak memanfaatkan momentum ramainya jamaah yang sholat fardu di masjid. Kita lebih memilih mengundang jamaah untuk datang melaksanakan sholat jenazah di rumah. Dan tentu saja ada perbedaan. Yang pertama, orang yang datang ke masjid itu datangnya ikhlas karena Allah, sedangkan yang datang ke rumah boleh jadi kehadirannya ikhlas karena Allah untuk melawat, melayat ataupun bertakziah, tetapi karena satu dan lain hal proses tajhiz, mempersiapkan jenazah itu menjadi terlambat, sehingga kadang-kadang sebahagian menjadi serba salah, menanti sampai selesai waktunya lama, sedangkan kegiatan berikutnya sudah menanti. Meninggalkan lokasi untuk berpindah, merasa tidak nyaman kepada keluarga
dari almarhum ataupun almarhumah, karena seolah-olah kita tidak ingin mendapatkan tambahan pahala dan fadilah. Makanya di Arab sudah lama mentradisi bahwa orang yang meninggal dunia itu dipersiapkan jenazahnya. Persiapkan itu bahasa Arabnya tajhiz, dari jahaza, tajhiz, mempersiapkan. Tapi bagi kita tajhiz menjadi sebuah ungkapan, sehingga panitia khusus untuk mempersiapkan itu kita sebut panitia tajhiz jenazah. Kegiatan pembelajaran proses pelaksanaan fardu kifayah kita menyebutnya bimbingan tajhiz jenazah. Tajhiz itu dari bahasa Arab yang diadopsi dalam sebutan sehari-hari, sebagaimana silaturahmi menjadi satu rangkaian kata dalam bahasa Indonesia, padahal asalnya tersusun dari dua kata, silat dan rahim. Yang menyambung rahim disebut silaturahmi, yang memutusnya disebut qati'ur rahmi. Karena dalam bahasa Indonesia sudah diadopsi menjadi sebuah istilah, menyambung ditambah katanya menyambung silaturahmi. Ketika memutuskannya kita sebut memutus silaturahmi, padahal secara terjemahan itu terjadi pengulangan, sama seperti pengulangan saat kita menyebut lembaga-lembaga tertentu. BNI dan BRI itu sudah ada bank di dalamnya. BNI Bank Nasional Indonesia, BRI Bank Rakyat Indonesia. Tapi saat ditanya homeja bak bank BRI, homeja bak bank BNI, maka terjadi pengulangan sebutan bank. Seharusnya homeja bak bank RI, homeja bak bank NI, harusnya demikian. Sama seperti Radio Republik Indonesia itu disingkat menjadi RRI. Saat ditanya pandengo berita bak radio RRI, maka menjadi 3 R-nya, RRRI, Radio Republik Indonesia. Maka demikian pula istilah silaturahmi tadi. Orang Arab untuk proses menyambung mereka sebut silaturahmi, sedangkan memutus menjadi qati'ur rahmi. Maka menjadi agak sedikit aneh di negeri ini, ada pengamat yang menyatakan masuknya bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia itu sebagai identitas bahwa kita sudah mulai ekstrim, mulai agak mirip-mirip teroris. Ini kalau sempat orang Arab marah bahasanya dicabut dan diproteksi, maka kamus besar bahasa Indonesia itu berubah menjadi kamus kecil bahasa Indonesia. Karena hampir setengah isi kamus itu bahasa Arab yang diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Kita harus ubah mulai dari Pancasila sampai Undang-Undang Dasar. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Maka tidak bisa lagi disebut fakir miskin, karena itu bahasa Arab. Fakir miskin, nyan payah terpilih dalam bahasa Indonesia. Orang-orang kiri dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Maka hana mau ya. Jadi ada tokoh-tokoh politik di negeri ini yang mengaku-ngaku pengamat, yang mereka lupa tentang hakikat dari keberadaan kita, dan mereka justru menjadi provokatornya. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, yang kedua, orang Arab itu melaksanakan sholat jenazah menyesuaikan pelaksanaannya dengan waktu sholat. Kalau meninggal setelah subuh, diusahakan pada saat sholat duhur sudah bisa dibawa ke masjid. Bila meninggal setelah duhur, diusahakan asar atau paling telat maghrib sudah berada di masjid. Kenapa? Berharap doa dari sekian banyak umat Islam yang dengan ikhlas menghadiri sholat berjamaah di masjid. Tentu yang dicari masjid-masjid yang jamaahnya ramai. Jadi kalau kita ingat kembali saat menunaikan ibadah haji dan umrah, hampir setiap salat fardu 5 waktu di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu ada pengumuman salat jenazah. Selalu ada. Kenapa? Karena memang dipersiapkan. Jadi suatu ketika 2014 saya melaksanakan umrah, salah seorang jemaah kami sudah lanjut usia, meninggal dunia, baru saja pulang dari tawaf qudum, dari umrah, masih di dalam pakaian ihram. Beliau istirahat di dalam kamar dan akhirnya
meninggal dunia masih dalam pakaian ihram. Barakallahu lahu. Dijemput oleh petugas dari rumah sakit. Orang Arab tidak menyebut rumah sakit, mereka menyebutnya mustashfa. Dari kata-kata syifa, sembuh. Mustashfa, tempat mencari kesembuhan. Hanya di Indonesia kita mengenal sebutan rumah sakit. Memang tidak ada harapan sembuh sampai sana. Asal sampai sana yang sembuh pun sakit, maka kita menyebut rumah sakit. Orang Inggris tidak menyebutnya homesick, mereka menyebutnya hospital. Orang Malaysia dalam bahasa Melayu mereka sebenarnya menyebut tempat tersebut dengan nama rumah pulih, tetapi mereka lebih akrab dengan sebutan bahasa Inggris juga, hospital. Hanya di tempat kita namanya rumah sakit. Maka harap maklum, jangan boleh beliru. Jadi kalau ada yang menggugat apalah arti sebuah nama, yakinlah nama itu adalah doa. Lain teken lain debe. Di bawah orang tua saya sebagai ketua rombongan mengurus prosesi surat menyuratnya di atas di Jeddah, berangkat ke Jeddah. Baru jam 11 setelah sholat zuhur kami ke ruang jenazah menjemput jenazah yang masih di dalam kamar mayat, di dalam kulkas itu diawetkan. Apa kata orang tua saya? Jemaah umrah itu bila tidak gesit orang yang mengurus surat menyurat ini, boleh jadi rombongannya pulang, jenazah masih di dalam mesin pendingin itu. Dan bila tidak diurus itu bisa bertahun-tahun tetap di dalam ruangan tersebut. Beda dengan jemaah haji, karena itu diurus oleh pemerintah. Sedangkan umrah itu oleh swasta. Pemerintah kita nggak mau repot. Karena pemerintah kita mau aman-aman saja. Makanya banyak TKW, TKI di luar negeri yang bermasalah hukum baru kita tahu saat sudah keluar keputusan pengadilan dieksekusi hukuman mati. Nggak ada pendampingan dari awal. Saat berbeda dengan negara lain, seperti yang kita jelaskan dulu, Australia itu sampai ternak mereka diekspor ke luar negeri itu dipasang chip. Bukan chip yang dimainkan oleh warga cat masjid selama ini. Itu chip jenis yang lain, chip komputer, untuk ditelusuri ternak itu dibawa kemana, turun di pelabuhan mana, dibawa kemana, dan seterusnya. Jadi dalam sebuah berita dapatlah informasi ketika mereka mengirim dombanya ribuan ekor ke Pakistan. Sampai di Pakistan domba-domba tersebut sakit. Oleh pemerintah Pakistan domba itu dimusnahkan dengan cara digergaji, dan itu dianggap oleh orang Australia sangat tidak berperi kebinatangan, apalagi berperi kemanusiaan. Maka langsung di parlemen mereka diparipurnakan sampai keluar peraturan baru khusus untuk negeri Pakistan, tidak boleh lagi ekspor ternak hidup karena mereka tidak pandai memperlakukan ternak secara peri kebinatangan. Bayangkan dikirim intelijen untuk mengawasi kambingnya, sedangkan kita ada warganya hilang bertahun-tahun nggak diketahui rimbanya. Maka lebih beruntung jadi domba di Australia daripada jadi manusia di negeri ini. Nah, kenapa? Karena perlindungannya itu sangat berbeda. Jadi tidak ada yang urus, maka orang tua saya urus. Dari pagi beliau berangkat ke Jeddah, setelah sholat zuhur sampai ke lokasi, beliau jemput kami, datang ke lokasi, diambil jenazah, dibawa dengan mobil jenazah ke tempat khusus untuk tajhiz. Jadi lembaga itu, bangunan itu konon bantuan dari muhsinin, bukan dari negara, dari muhsinin. Saya menghitung durasi waktu sejak dari jenazah diturunkan dari mobil ambulan sampai dinaikkan lagi ke dalam ambulan itu hanya 15 menit. Dimandikan, dikafankan, kembali ke dalam ambulan itu hanya 15 menit. Saking profesionalnya. Ketika masuk dalam ruang jenazah, saya dokumentasikan dengan HP, saya videokan. Tapi begitu mau masuk ke dalam ruang pemandian dilarang karena untuk menjaga kehormatan jenazah dan juga hal-hal lainnya. Padahal saya ingin merekam untuk sebuah pembelajaran bagi kita tentang bagaimana memandikan jenazah. Karena yang memandikan jenazah itu bukan sembarangan. Beliau doktor S3 di bidang memandikan jenazah. S3 khusus bidang mandikan jenazah. Nyan sang-sang lam tengut atau menyangkiban persoalannya bisa dijawab oleh beliau. Dan bersamaan pada waktu itu ada 3 orang mahasiswa magang dari Ummul Qura
sedang mengikuti kuliah S2 di Ummul Qura, ikut magang melihat langsung bagaimana prosesi memandikan jenazah. Jadi diizinkan dari anggota rombongan kami 3 orang, mahasiswa itu 3 orang, berikut dengan yang memandikannya itu 1 orang. 7 orang kami di dalam. Itu mungkin aulia 7 atau pencuri 7 lah. Ya, karena kami ada bertujuh. Dimandikan, semua diperhatikan bagaimana sendiri beliau memandikan. Alatnya itu sangat profesional, terbuat dari stainless. Ada semacam seperti penjepit pada orang yang bakar ikan. Balik-balik jenazah itu gampang saja beliau sendiri. Ada keran air di atas, kemudian ada beberapa ember air, mungkin bagi kita isi kurung lah. Kemudian ada perca-perca kain untuk membersihkan organ-organ tubuhnya dari kotoran, pakai dibuang. Hanya sebentar, begitu masuk berpindah ke ruangan berikutnya, ternyata sudah disiapkan kain kafan berikut dengan ramuan-ramuannya, ditempatkan jenazah, dibungkus. 15 menit sudah berada kembali di dalam ambulan. Luar biasa, 15 menit. Kita 15 menit itu baru penentuan sopomano somat. Ya, belum sampai kepada eksekusinya. Sangat profesional. Langsung naik ambulan, bawa ke Masjidil Haram menjelang kumandang azan asar. Jadi saya ikut menenteng jenazah, karena di dalam Islam menenteng jenazah, mengusung jenazah itu bahagian dari fadilah dan kehormatan bagi kita yang mengusung, bukan untuk jenazah. Kalau kita perhatikan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, orang yang sedang keluar dari masjid ketika melihat iring-iringan jenazah, mereka balik arah lagi. Hanya sekedar untuk mengikuti jenazah itu walaupun 3 langkah. Syukur-syukur bisa menyentuh kerendahnya. Gejak lebu langkah balik rumah. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan itu beliau sangat mencari kesempatan untuk bisa mengantarkan jenazah warganya. Sedangkan bagi kita mengusung jenazah itu seolah-olah penghinaan. Andai kata dalam kondisi tadi oleh Tengku Imam diinstruksikan, tolong buatnya Mbak Keyu, seolah-olah bagi kita itu penghinaan untuk mengusung jenazah, padahal itu adalah sebuah kehormatan. Maka tadi saya berusaha untuk mengantarkan barang 3 langkah dari posisi ini sampai ke tepi mimbar. Berusahalah untuk mendapatkan kehormatan mengiringi jenazah, karena selain salah satu kewajiban muslim terhadap muslim, sebagaimana sabda Nabi dalam hadis sahih riwayat dari Abu Hurairah pada poin nomor 6, fa idza mata fattabi'hu, apabila dia meninggal dunia maka iringi jenazahnya. Kita berjalan mengiringi jenazah. Maka tadi saya sempat berjalan sekedar 3 langkah saja untuk mengantarkan. Sampai di Masjidil Haram, untuk jalur masuk rombongan jenazah itu dekat pintu yang dekat dengan bukit Safa. Masuk. Saya berpikir bahwa karena kami rombongan yang mengantarkan jenazah, kami akan dibawa ke depan imam ataupun ke Hijr Ismail. Ternyata hanya dalam ruangan masjid, berhenti sholat asar dulu. Saya pikir setelah sholat asar jenazah dibawa maju ke depan, ternyata bukan, imamnya yang mundur ke belakang. Maka menjadi sebuah problematika ketika sholat jenazah itu ada makmum yang ikut imam, tapi posisi makmum di depan imam. Padahal salah satu syarat sahnya salat berjamaah bahwa makmum tidak lebih maju daripada imamnya, diukur menurut tumitnya dari posisi imam itu berada. Maka itu menjadi masalah problematika bagi kita yang bermazhab Syafi'i dan jumhur, karena bukan hanya salat jenazah, hari ini bahkan salat fardu berjamaah 5 waktu pun imamnya di dalam masjid, sedangkan makmum di tempat tawaf. Tempat tawaf itu di depan imam, imamnya di belakang. Itu sudah seperti orang naik mobil double kabin, double deck. Ada penumpang yang di depan sopir tapi di atas. Peraturannya tidak boleh, tapi entah bagaimana ijtihad mereka, wallahu alam, itu sudah dipraktikkan. Intinya mereka mengusahakan jenazah itu disolatkan ketika ramai umat Islam berkumpul. Kenapa? Berharap fadilah banyaknya orang yang mendoakan. Maka di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali mengutip, sekurang-kurangnya diusahakanlah ada 40 orang yang melaksanakan sholat jenazah. Kenapa?
bila sudah ada 40 orang yang melaksanakan sholat jenazah, Allah wakilkan dalam komunitas, jangan kita sebut kerumunan ya, dalam komunitas tersebut seorang malaikat untuk mengamini doa mereka. Maka begitu ada 40 orang, ada malaikat yang menjawab amin. Makanya di kampung-kampung diusahakan ada 40 orang yang sholat jenazah. Walaupun banyak warga di kampung tapi nggak ada yang mau sholat, maka akhirnya yang jadi korban adalah santri-santri di dayah. Dijemputlah murid-murid dayah untuk sholat jenazah. Nah, tentu saja prosesi ini menambah beban bagi keluarga. Bagaimana transportasi, bayar ongkos kendaraan, ketika sudah dijemput secara khusus tentu harus dijamu, diberikan konsumsi, padahal keluarga dari almarhum sedang direpotkan oleh proses penguburan. Itu belum lagi dalam tradisinya ternyata setiap yang hadir sholat jenazah ini diberikan amplop. Nah, jangan banyak-banyak, 5.000 mentang 40 bedum kah? Dan itu tidak semua orang mudah dan punya kemampuan untuk melaksanakan. Lalu akhirnya jadilah sebuah stigma bahwa orang dayah itu mencari nafkah pada orang abihumu. Ayo dah dayah tena orang abihumu itu mau rezeki. Padahal itu kewajiban orang kampung yang tidak dilaksanakan oleh orang kampung, terpaksa dilaksanakan oleh orang-orang dayah. Padahal dalam standar dayah itu mengganggu proses belajar mengajar hanya bagi murid yang beruntung. Makanya kami kalau jam 11 jadwal istirahat ada pengumuman sholat jenazah yang dengut jaga. Nah, kenapa? Nanti bisa puding perbaikan gizi 5.000. Bayangkan dulu waktu saya mengaji 5.000 itu dua botol SKM susu kental manis. Sekarang tinggal kental manis, nggak ada susu lagi. Nah, itu dulu. Bayangkan sekali sholat jenazah. Jadi ini yang harus kita dakwahkan kembali agar orang-orang meninggal diusahakan dapat disolatkan jenazahnya ketika sholat berjamaah. Nah, yang menjadi perbedaan tentang makruh tidaknya sholat jenazah di malam hari ataupun dikuburkan di malam hari, sebagian ulama mendasarkan kepada harapan untuk ramainya orang yang menghadiri sholat jenazah bila dikerjakan di siang hari. Malam hari dikhawatirkan orang yang hadir sholat jenazah hanya sedikit ya. Bila terjadi kasus seperti kita tadi, ada berapa banyak orang yang hadir sholat maghrib berjamaah di sini ikut melaksanakan sholat jenazah, maka persoalan itu selesai. Sebab bila dinyatakan tidak boleh sholat jenazah malam hari dan menguburkan jenazah malam hari, putri Nabi Fatimah binti Muhammad itu dikuburkan di malam hari dan disolatkan jenazahnya di malam hari, tidak ditunggu besok, karena jenazah perlu segera dikuburkan. Maka menjadi persoalan pula, kalau perlu segera dikuburkan, pada prosesi sholat jenazah itu dipercepat sehingga tidak disunatkan untuk membaca surat setelah Fatihah pada takbir yang pertama pada sholat jenazah, tapi boleh dan disunatkan pada sholat ghaib, karena sholat ghaib jenazahnya sudah dikuburkan. Sedemikian penting untuk disegerakan sehingga sunat bismillah, sehingga sunat membaca surat setelah Fatihah itu ditiadakan karena jenazah perlu segera dikuburkan. Ternyata setelah selesai disolatkan kita perpanjang doa seperti tadi. Nah, setelah selesai assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi doa alam Allahumma firlaha warhamha. Padahal inti dari solat jenazah itulah Allahumma firlaha warhamha kalihno. Kita ulang lagi. Mam kadu kan menan pekancik menan kubut nengku karena tradisi. Ya, seolah-olah kalau saya tidak praktekkan doa setelah sholat jenazah tadi itu saya menjadi wahabi, maka daripada dituduh wahabi saya lanjutkan dengan doa tadi. Padahal inti dari sholat jenazah itu adalah doa yang kita baca di dalam takbir yang ketiga dan keempat, Allahumma ghafir lahu atau Allahumma ghafir laha. Boleh kepada orang perempuan didoakan Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kenapa? Karena dhamir hu itu tidak lagi kembali kepada jenis kelamin dari jenazah, tapi kembali kepada ungkapan dari al-mayyit itu tadi, Allahumma ghafir li hadzal mayyiti, baik laki-laki atau perempuan disebut al-mayyitu, sah dengan kata-kata hi.
Boleh juga ha dengan dhamir kembali kepada kata janazah. Allahumma ghfir li hadhil janazati. Enggak perlu diributkan mau ha mau hi, jangan ha ha hi hi ketika salat. Mau ha semua, mau hi semua. Sebagaimana di dalam doa wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zaujan khairan min zaujihi. Ada sebahagian menggugat, Ustaz, kalau yang meninggal itu laki-laki kan seharusnya wa abdilhu zaujatan khairan min zaujatihi. Tidak, karena zaujun itu dipakai untuk laki-laki dan untuk perempuan. Hanya dalam sebutan sehari-hari suami disebut zaujun, istri disebut zaujah. Tapi Allah Ta'ala di dalam Al-Quran tidak menyebut istri dengan kata zaujah. Istri tetap dengan kata-kata zaujun. Maka ketika Allah perintahkan Nabi Adam tetap dalam surga dengan istrinya, apa kata Allah? Uskun anta wa zaujukal jannah. Tinggallah engkau wahai Adam dan istrimu di dalam surga. Bukan uskun anta wa zaujatukal jannah. Tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Maka tidak ada kata dan bahasa yang lebih fasih daripada yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Nah, maka baru ketika akan qamat untuk salat jenazah, qamat untuk selain salat fardu 5 waktu itu sebagaimana pernah kita jelaskan ada 3 pilihan. Yang pertama as-salatu jami'ah, dan itu yang kita praktekkan tadi. Yang kedua as-salah, atau yang ketiga halummu ilas salah. Tapi pada kenyataannya banyak yang menyesuaikan dengan jenis salat yang dikerjakan. Kalau salatnya itu salat jenazah seperti tadi, maka diqamatkan as-salatu janazah. Ketika diterjemahkan itu menjadi salat sudah meninggal dunia. Maka penggunaannya as-salatu janazah, salat sudah jadi jenazah. Karena itu mubtada dan khabar. Seharusnya as-salatu jami'ah. Nanti kalau salat tarawih, as-salatu tarawihu rahimakumullah. Ketika mubtada dan khabar sama-sama ma'rifah dengan alif al, itu menunjukkan ikhtisasul khabar lil mubtada. Artinya yang sebenar-benarnya salat itulah salat tarawih, yang lain bukan salat. Maka itu menjadi masalah. Seharusnya kalaupun dibaca salat tarawih, maka sebutannya salat tarawih rahimakumullah. Itu menjadi maf'ul dari fi'il mahzuf. Sallu salat tarawih. Tapi jangankan kita yang di masjid yang bukan orang murid pesantren, bahkan di pesantren yang setiap hari berkutat dengan ilmu nahwu dan saraf pun tidak ada yang mengkritik tentang as-salatu tarawih rahimakumullah. Itu secara gramatika keliru. Lahirlah menyampin uruh radengku. Lalu cobalah sekali-kali rasakan saat kita dipanggil oleh anak, "Ya, kah puhabah?" Ada anak menyapa ayahnya, "Ya, kah puhabah ronya?" Oh, mah mekah-kah kira Allah hanya kau membahas kira nyampin uruh dah. Ada perasaan zuk, ketidaknyamanan di dalam hati ketika pilihan kata itu tidak sesuai tempat dan waktu. Mayat untuk manusia, maitah untuk selain manusia. Maka apa bedanya antara bangkai dengan mayat? Tetapi ada perasaan tidak nyaman ketika manusia itu disebut maitah dengan kata-kata bangkai. Maka jangan mempertanyakan apalah arti sebuah kata. Itu bisa merusak suasana. Jadi as-salatu jami'ah. Dan yang paling penting tadi ketika Ustaz Khalis menyatakan kita salat sunat dulu, lalu beliau berubah, lanjut langsung salat jenazah. Kenapa? Salat rawatib ba'diyah sebesar apapun fadilah itu tidak lebih dari salat sunat. Tetapi salat jenazah sekecil apapun prakteknya tanpa rukuk, tanpa sujud, itu adalah salat fardu. Dan tentu saja salat fardu lebih utama daripada salat sunat. Jadi sudah pekerjaannya sederhana, hanya takbir 4 kali tanpa rukuk, tanpa sujud.
ternyata pahalanya jauh lebih besar daripada salat ba'diyah maghrib yang 2 rakaat berikut dengan rukuk dan dengan sujud. Oleh Nabi menyatakan salat jenazah itu fadilah dan pahalanya 1 qirat. Saat ditanya oleh para sahabat, mal qiratu ya Rasulullah, qirat itu apa ya Rasulullah? Beliau menjawab, jabalun mislu Uhud, gunung sebesar gunung Uhud. Jadi hanya dengan salat jenazah saja kita sudah dapat pahala besar. Maka hari-hari kalau sudah tidak ada inisiatif lain untuk beribadah, cari saja orang meninggal dunia. Pak Naurabihmu udah jangan. Hanya dengan salat jenazah saja dapat pahala 1 qirat. Mengiringi jenazah sampai ke kuburannya ditambah 1 qirat lagi. Maka tadi sebagian kita sempat menuju ke sana, termasuk Tengku Imum. Kita tetap di sini untuk melanjutkan kegiatan pengajian. Nanti bila ada kesempatan, cari saja kesempatan untuk beribadah dengan cara-cara sesederhana ini. Ikut menghadiri sholat jenazah dan ikut mengantarkan jenazah sampai ke liang lahat. Karena itu masing-masing mendapatkan pahala 1 qirat. Maka disinilah pentingnya pemahaman bahwa ibadah itu ada lebih dan kurang. Jangan sampai kita menggugat, "Wah, kepe ya bah jenazah menamudih kau temui sembahyang sunat 2 rakaat." Ada orang yang terlalu fokus pada satu jenis ibadat, lupa bahwa ada fadilah yang lebih besar dan lebih tinggi pada ibadat-ibadat yang lain. Ini yang harus kita kembangkan pemahaman. Maka ilmu hukum itu disebut dengan fiqih. Apa arti fiqih? Paham. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, maka Allah berikan pemahaman di dalam bidang agama. Jadi sayangnya ketika kita membuat perbandingan-perbandingan mengabaikan prinsip fikih ini tadi, maka termasuk seperti sekarang ini sudah berkumandang azan Isya, kita masih melanjutkan pengajian, mungkin berhenti tepat jam 8 nantinya. Ada orang membanding-bandingkan, kalau Anda dipanggil oleh pimpinan seketika datang, kenapa saat dipanggil oleh Allah Ta'ala menunda-nunda kehadiran? Kita tidak membuat perbandingan itu apple to apple, kata orang kampung saya di Cetkeung. Tidak berbanding lurus. Pimpinan memanggil kita atau masuk kantor, masuk sekolah dan lain sebagainya, itu hanya diberikan batas waktu terakhir. Tidak dijelaskan waktunya dari jam sekian sampai jam sekian. Andai kata untuk sebuah pertemuan dengan pimpinan diberikan ke lapangan, untuk pertemuan besok kehadiran dimulai dari jam 8 sampai dengan jam 9. Bukan acara dimulai jam 9, tapi kehadiran dimulai dari jam 8 sampai jam 9. Kira-kira kita akan hadir jam berapa? Poti kurung deh, apa await hat? Nya 8 sampai poti kurung itu baru check in, mendaftar peserta. Tapi tidak pernah disebutkan dari jam berapa sampai jam berapa mulai pendaftaran. Hanya disebutkan kita masuk kantor jam 8. Itu menunjukkan waktu yang terakhir. Enggak pernah ada yang datang jam 7, jam 6, jarang. Kalau ada itu masuk spesies langkah. Tetapi ketika Allah Ta'ala memanggil kita untuk salat, Allah beritahukan, kalian dipanggil untuk salat Isya mulai dari jam 8 sampai jam 4 pagi. Karena kita tahu waktunya panjang, maka kita ada kelapangan waktu untuk melakukan hal-hal selama bukan dengan tujuan untuk mengabaikan sholat di awal waktu tanpa alasan yang jelas. Boleh jadi ketika azan berkumandang, seorang istri dapat SK dari suaminya. Cik kagak pakai telekom, kagak buat jaro tinggal takbiratul ihram tu. Tengah mana posisi, tiba-tiba turun SK dari suami, dek becah kupi sehat. Enggak boleh oleh istri ini membanding-bandingkan. Nyo perintah Allah sembahyang, jih perintah leko bicah kupi. Pertanyaannya, yang suruh istri patuh pada suami itu siapa? Allah. Maka dia sedang beralih dari satu perintah Allah kepada perintah Allah yang lain. Ada orang mungkin pekerjaannya menambal ban kendaraan. Dia sudah bersiap untuk menuju masjid, menutup tempat usaha karena berkumandang azan. Lalu di saat tersebut datang seorang pelanggan hamba Allah, bukan pelanggan, ya pelanggan berarti berlangganan bucoban itu nan. Datang seorang pasien, tiba-tiba Pak, ini tolong tampai ban Honda alam tiat.
Dijawab oleh tukang tambal ban, tapi Pak ini sudah berkumandang azan, saya mau ke masjid. Tolong Pak, istri saya sakit Pak, perlu segera cari obat. Dia tanggalkan hasrat pribadinya untuk beribadah di awal waktu secara berjamaah untuk menolong hamba Allah ini yang sedang gelisah karena istrinya sedang sakit, perlu dapat bantuan segera. Lalu kita lewat, ya Allah, berapalah ongkos tambal ban sampai engkau tinggalkan sholat di awal waktu. Sungguh kita lebih zalim sudah berbuat zalim kepada orang tersebut dengan berburuk sangka, padahal dia tanggalkan hasrat pribadi untuk salat di awal waktu demi untuk menolong hamba Allah. Lalu pertanyaannya, siapa yang menyuruh dia menolong hamba Allah? Allah Ta'ala melalui Rasulnya. Innallaha fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah Ta'ala senantiasa akan menolong hambanya selama hamba tersebut bersedia untuk menolong saudaranya. Maka jangan terlalu kaku ibadah itu. Sehingga saya menggugat di kantor-kantor, ketika azan berkumandang, sah-sah saja pegawai itu segera tinggalkan meja untuk menuju ke masjid, menasah musala untuk salat. Tapi coba perhatikan dulu, ada tidak orang yang memerlukan layanan Anda segera? Kalau sifatnya tidak segera, karena warga setempat nggak terlalu buru-buru, ajak ke masjid dulu. Tapi ada orang yang perlu segera ditangani, karena dia mau berangkat dan lain sebagainya. Tiba-tiba kita katakan, Pak, nanti setelah sholat duhur kami makan siang dulu baru balik kemari. Anak kami humur. Kita sudah berbuat zalim. Maka saya menggugat ketika ada yang menyatakan SPBU tutup 15 menit sebelum azan, itu sangat islami. Warung makan tutup 15 menit sebelum azan mungkin islami, tapi kalau SPBU itu diatur jarak, tempat dan waktunya oleh pemerintah, nggak boleh sembarangan. Maka pernah suatu ketika saya dapat undangan ceramah maulid di MUK PD Jaya di Tringgading di Tringgading. Jam 6 sore saya keluar dari Cot Keeng, baru terlihat tangki bahan bakar itu sudah di angka merah, garis merah paling bawah. Saya teringat ada SPBU di Lamsayun. Saya menuju ke sana, ternyata SPBU itu jam 6 sore sudah tutup. Sedangkan saya perlu menghemat waktu untuk segera menuju ke sana. Saya tanya, jam berapa buka? Nanti habis sholat maghrib. 1 jam kemudian, kalau saya lanjutkan perjalanan kelewat sare. Maka saya berbaik sangka, mudah-mudahan di Anak Galung terbuka. Untung terbuka. Maka saya isi bahan bakar, bisa sampai ke lokasi jam 8:15 menit. Kalau saya harus menunggu di SPBU yang di Lamsayun tadi, saya baru sampai ke sana jam 9:15 menit. Apakah itu syariah? Ada pasien sakit mau dibawa ke rumah sakit, segera. Ambulan habis bahan bakar, berhenti, minta maaf Pak, nanti 1 jam kemudian baru buka. Habis umum baru buka. Maka layanan umum seperti ini tidak boleh tutup, dia harus tetap beroperasi. Yang sholat berjamaah tetap berjamaah, yang layanan ini tetap berlanjut. Maka sekarang dengan sebab menanti premium yang murah tersebut, berapa banyak orang yang tinggalkan sholat di SPBU? Kagantri tenan. Lebih baik tinggal sholat daripada tinggal premium. Nyanto tanggung jawabnya. Dan tidak ada yang bersedia untuk datang ke musala itu untuk salat berjamaah. Mereka tetap menjaga mobilnya di dalam antrian. Maka na'udzubillah summa na'udzubillah, kita benar-benar sudah berbuat zalim kepada Allah Ta'ala dari pemahaman fiqh yang tidak sesuai. Agama ini lapang, kita jadikan sempit. Agama ini mudah, kita jadikan sulit. Maka kata Rasulullah, yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Mudahkanlah, jangan kalian persulit. Beritakanlah yang enak-enak, jangan kalian takut-takuti. Maka itulah tugas kita ketika beragama, cari fadilah ibadat itu, yang kecil ibadatnya besar pahalanya. Kita praktikkan prinsip ekonomi di dalam beribadat. Maka sungguh duduk kita dari maghrib sampai isya ini untuk mendengarkan kajian pep-pep lenduannya, selama itu masih dalam kaitannya dengan ilmu. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, la julusu sa'atan indal ulama ahabbu ilayya min alfi raka'atin. Duduk 1 sa'ah, tidak boleh sebutkan sa'ah itu 1 jam 60 menit atau 1 menit 60 detik. Duduk dalam majelis ilmu sejenak lebih aku cintai daripada salat sunat 1000 rakaat.
Makanya asal ada majelis ilmu, berusahalah untuk terlibat walaupun hanya 2-3 menit saja. Maka dalam bab ini kita kagum kepada kawan-kawan dari komunitas jemaah tabligh. Bagi mereka siapapun boleh ustadznya, enggak harus dari orang jemaah tabligh. Asal terlihat ada pengajian, dari belakang mereka maju ke depan, duduk. Karena itu sunnah Nabi dengan para sahabat dulunya. Sedangkan kita dari depan begitu mulai pengajian langsung mencari sudut-sudut, duduk menyebar. Itu bukan tentang fadilah dan afdal, tetapi sesuai dengan suasana. Dulu para sahabat Nabi maju merapat ke depan karena pengajiannya tidak pakai mikrofon, suara Nabi terbatas, maka mereka perlu lebih dekat agar lebih jelas. Kita sekarang malah makin dekat makin gak jelas. Maka banyak orang yang ketika pengajian dimulai mencari tempat di luar karena suara lebih terang. Ini banyak model dengan saya karena tumpuk kagak lebih luar. Padahal beliau duduk di luar agar suaranya terdengar lebih jelas. Maka tidak semua sunnah itu dipraktekkan secara harfiah. Ada pendekatan berdasarkan waktu dan tempat. Maka ada kelebihan yang mendekat berarti mencontoh secara harfiah praktek Nabi. Ada yang menjauh untuk lebih jelas informasi dan ilmu yang disampaikan. Likullin fadilatun, masing-masing ada keutamaannya. Jadi jangan merasa apa nih awalnya cahana betul ya cike yang betul. Justru itu yang paling salah. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, oleh karena itu kapanpun dan dimanapun ada majelis ilmu, duduklah sejenak. Tidak harus 1 jam, tidak harus setengah jam, tidak harus 15 menit, 2 minit mentang je cik. Tapi 2 minit kayak tinggal 5 tahun, 3 minit je cik, 3 minit hana temen aku, 3 minit je cik. Menyamenan hana temen je aku. Kalau begitu nanti bisa streaming di siarannya, tinggal kuotanya saja dicukupkan. Jadi hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, karena waktu pula sudah kita tambahkan 10 menit dari azan Isya sejak berkumandang tadi, maka kita padakan tausiah kita di malam ini sebatas ini saja untuk saling mengingatkan dan nanti sampaikan pesan ke kampung-kampung, ke kerabat-kerabat kita. Biasakan untuk mempersiapkan jenazah agar bisa disalatkan jenazah itu di masjid pada waktu salat berjamaah. Karena yang hadir itu benar-benar orang yang datang karena Allah, dan mereka melaksanakan salat berjamaah, salat jenazah itu juga karena Allah, dan jumlah mereka tentu lebih dari 40 orang, dan itu lebih dekat kepada ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bila kita berkesempatan, iringilah jenazah sampai ke kuburan. Bila tidak, setidak-tidaknya sekedar 3 langkah untuk mengantarkan jenazah menuju ke tempat peristirahatan yang terakhir. Kita menyebutkan peristirahatan, mudah-mudahan benar-benar beristirahat. Jangan sampai bermain silat dan bermain gulat dengan malaikat di dalam kubur nantinya. Ada hal-hal yang kita harapkan kebaikan. Demikian pengajian kita, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marja'una wal ma'ab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.